Yang kedua justru yang ini, tiba-tiba Harun Masiku ini muncul lagi ke permukaan kasusnya oleh KPK, ya kan. Gitu. Kan jadi pertanyaan ya, itu kan udah kasus yang lama banget, tiba-tiba kok setelah ada indikasi konflik ini dia tiba-tiba KPK ngejar lagi nih. Kenapa nggak dari awalnya digas terus ya? Iya. Balik lagi bareng kita di forum atas meja. Kita tuh sebenarnya menjelang 17 Agustus ini, kita mau bahas tentang IKN, ya kan? Ya. Pak Jokowi bilang tadi apa di IKN apa? Kita nggak mau terburu-buru, tapi yang penting cepat aja. Yang terburu-buru IKN jadi, tapi yang penting cepat aja. Tapi kalau kita bahas ke sana, kayaknya terlalu sempit pembahasannya, meskipun IKN itu luas. Cuma AC-nya panas. AC-nya panas ya di IKN ya. Waduh, Pak Jokowi nggak bisa tidur di IKN ya. Mungkin yang lebih panas lagi adalah, nggak tahu ini kita bisa bilang indikasi atau apa ya? Indikasi mungkin ya, indikasi konflik terbuka. Konflik terbuka atau konflik berkepanjangan antara partai dan kadernya. Masih kader nggak nih Pak Jokowi dengan PDIP? KTA-nya masih ada nggak? KTA masih ada nggak deh? Mesti dicek tuh. Mesti dicek. Tapi kalau lihat dari judulnya koran Tempo, majalah Tempo, itu dia tulisnya konflik terbuka Jokowi Mega. Wah, tapi kalau kita bilang ini bukan Jokowi Mega, ya kan? Jokowi dengan partainya. Wah, itu PDIP. Mbak Siska dulu dari ini tidak pakai baju hitam, tidak pakai baju hitam, sebagai perempuan, dan Ibu Mega ini sosok politikus perempuan loh yang idola Indonesia nih. Dari Mbak Siska gimana menanggapi, ada konflik nggak sih sebenarnya ini? Kalau dilihat ada konflik atau enggak, kelihatan memang ada ya, jelas gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu sebenarnya mulai dari mana sih gitu ya? Gitu. Karena apa, kalau kita lihat dari media-media gitu ya, sebelum terpilihnya anak Jokowi itu kan ya, kalau aku lihat itu dia mulai ada percikannya kan sejak si Jokowi ini percikan kebencian itu loh. Itu kan, tapi memang dari awal kan Jokowi sudah state bahwa dia tuh bukan boneka partai gitu. Dari awal dia ikut pemilu ya, ajang pemilu, dan dari situ udah kelihatan bahwa sebenarnya Jokowi sama PDI itu sebenarnya juga nggak yang sejalan amat gitu. Cuman waktu itu kan memang ada kepentingan, namanya juga semua orang ada kepentingan ya, ada politik gitu ya. Politik kan kepentingan. Ya betul, ada kepentingan. Akhirnya tetap jalani sesuai dengan ranahnya sepanjang si Jokowi bisa, tapi tetap ada percikan-percikan nih dari Megawati, kayak dia bilang, oh kalau nggak ada saya tuh nggak ada apa-apanya nih Jokowi, ya kan, mulai itu potongan betul tapi kan tapi betul kan, tapi jadi pertanyaan juga itu potongan TikToknya itu emang kesadaran atau dari orang-orang buzzer-buzzernya Jokowi juga gitu. Tapi emang benar kalau nggak ada PDIP, nggak ada Bu Mega, nggak ada Jokowi gitu. Tapi kan Mas Krisna media kan yang membentuk Jokowi, gimana? Benar. Jadi ya ada benarnya, ada enggaknya gitu ya. Mungkin ini tergantung juga perspektif kita ngelihatnya dari mana nih. Karena ini sebenarnya media kan bisa aja menggiring banyak hal gitu ya, ke arah positif maupun ke arah negatif. Nah, ini yang lagi digiring media nih mungkin ke arah gimana caranya nih biar perseteruan ini tuh dianggap jangka panjang. Wah, gitu. Sementara sebenarnya ya mungkin di balik layar mereka masih ngopi bareng, makan bareng mungkin aja masih baik-baik aja mungkin kan. Jadi media publik seakan menggiring bahwa Jokowi versus everybody. Wah, tapi kan Jokowi ada KIM, Koalisi Indonesia Maju, gitu. Tapi menarik sebetulnya. Apa indikasi Pak Jokowi ini berseteru? Kenapa media nganggap ini berseteru? Kenapa kita digiring seolah-olah Pak Jokowi ini berseteru? Atau kita anggaplah ada perseteruan lah ya antara Jokowi, Bu Mega dan PDIP gitu ya. Apa yang mengindikasi?
Yang mengindikasi ya mulai dari pertama dipecatnya Bobby ya waktu itu ya. Kalau nggak salah. Udah dipecat ya Bobby? Udah dipecat apa dikeluarkan? Iya kan. Ada keputusannya. Dikembalikan. Iya, tapi apa yang herannya tuh ya sampai sekarang kan si Gibran tuh juga nggak dikeluarkan kan, dia cuman ya dibilang kalau mau ambil aja kartunya gitu, jadi lebih soft malahan justru. Itu mulai indikasinya ya. Setelah keluarga kedua, ikut ya. Tuh, yang kedua justru yang ini tiba-tiba Harun Masiku ini muncul lagi ke permukaan kasusnya oleh KPK ya kan. Kan jadi pertanyaan ya, itu kan udah kasus yang lama banget, tiba-tiba kok setelah ada indikasi konflik ini dia tiba-tiba KPK ngejar lagi nih. Kenapa nggak dari awalnya digas terus ya? Iya, gitu ya. Kenapa baru begini baru seperti itu? Indikasi-indikasi itulah yang buat ini kayaknya perseteruan gitu ya. Dan kalau kita baca di majalah Tempo ini kan katanya saat sebelum 5 hari sebelum Megawati berpidato dalam rapat kerja nasional Partai Perindo 30 Juli, ia manggil Hasto, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Demokrasi Indonesia Perjuangan nih. Dia manggil dan banyak bercerita justru tentang kesalnya dia dengan Jokowi yang ngubek-ngubek konstitusi katanya seperti itu. Dan ya itu, dan dibukalah kasus Hasto dengan Harun Masiku ini kan. Gitu. Jadi anggapannya bahwa ini berseteru karena kesannya PDIP ini diserang oleh Pak Jokowi, pemerintah ya, oleh pemerintah seperti itu. Dan Megawati ini menunjukkan ini ya, kedewasaannya, kebesarannya dia bahwa konstitusi itu nggak boleh diutak-atik gitu ya. Dia penjaga konstitusi seperti itu kan yang sekarang kita bayangkan. Nah sekarang Pak Jokowi memang sedang mempermainkan konstitusi menurut kita nih. Jadi gue nih ya coba ya. Kalau menurut gue ya ini berarti kekuasaan itu bisa sebesar itu efeknya gitu kan. Kekuasaan bisa sebesar itu gitu, bisa ya intinya bisa ngatur peraturan yang udah lurus, bisa ditekuk-tekuk dan sebagainya gitu. Terus juga ada kepentingan lain yang mungkin keluarganya mau masuk sehingga dia harus ya udah partai nomor 2, yang penting ini urusan pribadi gue masuk dulu gitu. Nah yang terakhir itu mungkin dia juga mengamankan posisi dia setelah pensiun nanti kan gitu. Karena kan terakhir juga menurut isu berita itu kan Pak Jokowi minta ke Ibu Mega itu buat 3 periode ya. Cuma kan Bu Mega kan nggak setuju perihal itu karena dia nggak mau ngacak-ngacak konstitusi yang udah ada itu sih. Wah, padahal Pak Jokowi bilang dia mau pulang ke Solo istirahat, ya kan? Kalau selesai gitu ya. Jadi menurut Krisna ternyata jabatan kekuasaan itu bisa berimpact sebesar itu, bisa berimbas sebesar itu dan membuat banyak cara untuk melegalkan sesuatu hal keinginan di dalam diri gitu ya. Mbak Siska. Yes. Mbak Siska nih kayaknya pede ini, kuteknya merah soalnya. Saya lihat-lihat nih kader ya. Dari kuteknya merah nih kader kayaknya. Kader ya Mbak Siska kayaknya ini. Apa Jokowi benar dia tuh otoriter apa gimana? Otoriter ya, otoriter atau katanya dia salah satu contoh Raja Jawa begitu katanya. Benar, kata Pandana Baban, kata Raja Jawa. Dari Raja Jawa kata Pak Pandana Baban. Otoriter enggaknya mungkin setiap penyelenggara negara gitu ya yang udah pernah jadi presiden tuh ada semacam ambisi sendiri gitu ya setelah selesai menjabat gitu ya nggak cuma Jokowi sebenarnya, cuman ternyata Jokowi yang lolos nih gitu ya kan. Maksudnya kayak Megawati sendiri pun juga sebenarnya kan punya keinginan si Puan ini bisa menjabat gitu kan. Itu juga ada ketua umum akhirnya DPR kan. SBY pun juga ada di Agus Harimurti waktu itu langsung tiba-tiba mendadak dia disuruh keluar terus suruh langsung bertanding di gubernur gitu ya. Nah, apakah Jokowi ini maksudnya hanya satu orang yang ingin mengubek-ubek konstitusi? Aku rasa enggak ya. Tapi
caranya dia nih yang super halus ini gitu, yang buat jadi kayak apa namanya, soalnya dia salah banget nih gitu ya sekarang gitu, padahal semuanya juga melakukan itu loh ternyata gitu. Tapi padahal sebelum Siska main aman banget nih. Sebelum kamera tadi, sebelum dinyalain ini Siska bilang bahwa Siska ini ya. Pak Jokowi dia bilang tadi kan Pak Jokowi ini salah satu contoh diktator otoriter. Karena kayak di Rusia aja, kayak di beberapa tempat diktator otoriter itu mengerahkan media untuk terfokus pada dirinya. Dan ini yang dilakukan. Bener kan? Bener, aku setuju soal itu. Makanya aku bilang kan sebenarnya tuh apa namanya, bukan Jokowi doang yang punya keinginan itu, tapi Jokowi yang berhasil karena mungkin dia punya alih strategi politik atau apa ya, yang nyatanya semua media itu sekarang secara konstan ya, secara konstan itu terus membicarakan Jokowi gitu. Termasuk kita nih ya. Termasuk kita. Jokowi terus. Kita bikin podcast, kita ngomongin Pak Jokowi gitu ya. Oke. Jadi Pak Jokowi otoriter nih. Otoriter ya, diktator. Diktator. Raja Jawa. Ya. Jadi ngomongin Pak Jokowi gitu ya dengan konflik, kira-kira prediksi kalian, kita prediksi nih sebagai para pendengar pembaca ya, apa prediksi kalian terhadap Pak Jokowi dengan PDIP? Apa benar dia akan istirahat atau mungkin dia berpartai, Projo mau jadi partai? Mungkin aja itu. Jadi dari Siska dulu deh, gimana apa prediksinya terhadap hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, Pak Jokowi dengan PDIP gimana nih kader nih? Agak lumayan susah ya, karena tuh posisinya kayak sekarang PDI juga kan dia partai pemenang ya, masalahnya gitu. Ini kondisi yang cukup sebenarnya kalau terus-menerus akan berkonflik itu lumayan buruk bagi masyarakat juga gitu ya. Ya betul, oposisi itu penting, tapi kalau misalnya terus-menerus kan ya akhirnya jadi fokusnya kepada konflik itu gitu kan. Mungkin kemarin si Megawati itu kan masih bilang pikir-pikir akan ikut Jokowi atau enggak gitu ya. Dia bilang di mana tuh? Iya, ada tuh di datanya ya saya diminta tapi pikir-pikir dulu ya ini. Maksudnya gitu. Ikut gimana? Ikut pemerintahan ini? Ya, mau di oposisi atau enggak gitu, menguntungkan atau enggak buat partainya dan sebagainya gitu. Nah, apakah ini salah satu cara Jokowi untuk melunakkan Megawati, kita kan nggak tahu ya. Tapi kan Pak Ganjar udah bilang oposisi gimana? Pak Ganjar udah bukan kader ya? Oh ya, itu masalah Pak Ganjar apakah representasi PDIP sekarang? Pak Ganjar kan sudah beri tugas baru. Bener. Partai, dia tetap kader. Gitu kader ya. Tapi sebelum ke Krisna, berarti ngomongin balik lagi yang ke diktator tadi, yang otoriter tadi yang mengerahkan media terfokus kepada dia, jangan-jangan isu petugas partai kan dulu 2 tahun 3 tahun terakhir santer banget tuh disuarakan petugas partai. Jangan-jangan petugas partai juga dibuat dari dalam gitu. Iya juga kan, dinaikin ya, terus petugas partai dinaikin terus gitu. Ya ujung-ujungnya gitu. Iya. Ya aku rasa mungkin ini salah satu cara untuk PDIP jadi nggak punya pilihan lain selain nggak jadi oposisi gitu. Salah satunya ya, mungkin gitu. Ya, kita lihat aja sih apakah kayak gitu atau enggak gitu. Itu harus hati-hati juga si PDI-nya gitu ya. Itu sih. Yang kedua ya, ini kan kayaknya kalau kita lihat sekarang potensi Kaisang untuk menjadi gubernur atau wakil kepala daerah itu kan agak susah ya sekarang. Udah hilang namanya nih, ya kan? Gitu ya, moga-moga sih masyarakat cukup cerdas ya untuk nggak milih Kaisang gitu. Karena memang kalau dibandingkan kakaknya, Marcel kan. Ya maksudnya dibanding kakaknya, kalau kakaknya kan memang kita maksudnya lihat emang masih ada prestasinya lah gitu. Siapa tuh? Marcel? Bukan. Gibran ada 2 tahun lah ya. 2 tahun lanjutin ada pekerjaan sebelum era dia ya. Iya. Nah, Mas Krisna ini prediksinya nih terhadap hubungan Pak Jokowi dengan PDI. Dari ilmu kriminologi ya. Dari ilmu kriminologi. Berat. Prediksinya sih ini selesai nanti setelah mungkin ya Pak Jokowi udah turun. Terus nanti mungkin ada konsolidasi lagi antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu, yang jelas sih. Kemungkinan Pak Jokowi juga masih ada di dalam PDIP sih, karena kan ya Golkar udah punya gerbong sendiri, Gerindra sendiri, dan juga Perindo juga udah ngangkat anaknya kan nih, si Angela jadi ketua umum gitu. Jadi ya mungkin dia akan
di dalam partai besar itu sih. Iya. Atau dia pulang ke mana? Ke Solo istirahat. Atau ada yang itu isu yang akan jadi terbelah PDI, karena PDI kan masih solid nih sampai saat ini. Kan Golkar udah 2 nih ya. Apakah akan jadi seperti itu kira-kira? Wah, itu sulit sih. Karena masih kental banget pimpinan-pimpinannya tuh bisa dibilang masih keluarga semua mungkin ya, anak-anaknya. Tegak lurus Megawati. Iya, mereka terus melanjutkan klan Soekarno sih. Iya. Soekarnoisme. Jadi untuk Pak Jokowi take over PDI gitu kayaknya sulit. Tapi kalau misalkan bisa Pak Jokowi hebat sih. Nah, itu baru the real Raja Jawa. Raja Jawa lagi itu udah politik samber nyawa dipakai tuh. Tapi dari kita sih prediksi itu ya. Dari kita prediksi itu kenapa DP Krisna ya? Kenapa dia? Itu iya bener. Iya bener deh. Ada apa itu? Oh, masih ngerekam sih. Oh, ada Pak Jokowi jangan. Tapi ya itu sih. Menurut kita Pak Jokowi sama Bu Mega menarik ditunggu konsolidasinya. Dan menurut gua akan ada kejutan di depannya. Karena sebetulnya bukan mereka masih baik-baik aja, tapi namanya politik ya kan. Pasti ada kepentingan. Oke, kita lihat kepentingan apa lagi yang akan Pak Jokowi lakukan untuk negara ini dan untuk dirinya sendiri. Demikian dari kita, dan balik lagi ke podcast kita selanjutnya di Forum Atas Meja. Baik.